wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ikhwanibillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita ya untuk sama-sama hadir di sini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang agama ini. Kita lanjutkan kembali ya setelah kita libur pekan kemarin ya karena anak kurang sehat. Sepertinya sekarang pun masih ya lumayan tapi dibanding pekan yang kemarin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab ini tentang fikih salat. Kita masuk kepada pasal sunanus shalah. Sunan itu sunnah yang berkaitan dengan salat. Kemarin kita sudah sebutkan wajibatus shalah yang terakhir ya, yaitu kewajiban dalam salat. Itu sudah sebutkan kemarin yang terakhir. Menurut dalam kitab ini banyak wajibatus shalah karena yang menulisnya adalah mazhab Hambali, tapi kita ambil satu saja karena banyak menyelisih pendapat jumhur ulama. Maka kita ambil satu saja, yaitu kemarin tahiyat awal. Ini wajib sholat, satu saja wajib sholat. Itu pun menurut jumhur ulama tahiyat awal ini bukan wajib. Hanya saja menurut mazhab Hambali yang lebih dekat ya menurut saya lihat kenapa demikian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika luput dari tahiyat awal, jadi beliau lupa ya ketika sholat zuhur atau asar itu beliau lupa sholat tahiyat awal, beliau lanjutkan sholat, kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi. Maka mazhab Hambali mengatakan tidak mungkin perkara yang sunnah itu diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sujud sahwi. Ya, ini menurut mazhab Hambali. Tapi kalau kembali kepada jumhur ulama maka tetap menurut mereka adalah sunnah. Kita masuk kepada yang sunanus shalah di sini. Yang pertama adalah du'aul istiftah. Du'aul istiftah. Bisa dengar? Kurang jelas? Kalau ini pakai ini ya. Ini agak jelas. Kalau gitu kita gini kan. Ya. Du'aul iftitah. Dua sebutan ini, istiftah atau iftitah sama saja. Istiftah atau iftitah. Tapi mungkin yang sudah umum begini ya, bunyi lagi. Tapi kalau mungkin yang sudah umum biasanya kita sebut iftitah ya. Kalau kita daerah Bonjogo iftitah mungkin. Tapi sebutan lain adalah istiftah. Bahkan di dalam kitab ini disebut istiftah bukan iftitah. Tapi sama saja, sama. Tadi sebagian ulama menyebutkan dua cara penyebutan, baik iftitah maupun istiftah. Nah, ini adalah sunnah. Kalau kita kembali ke mazhab Hambali, doa iftitah wajib. Ya, doa iftitah wajib. Tapi menurut jumhur ulama dari mazhab yang tiga, Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan sunnah. Dan ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Bahwa itu doa iftitah ini hukumnya cuma sebatas sunnah saja. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yatimmu sholatu li ahadin." Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang minan nasi di antara manusia hatta yatawaddo sampai dia berwudu, thumma yukabbir kemudian dia bertakbir, wa yuhmadullahu azza wa jalla wa yathna alaihi, dan setelah takbir dia memuji Allah ya, dan bertakbir dia memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat jumhur ulama ini menunjukkan doa iftitah atau doa istiftah ini adalah sunnah. Dikecualikan tidak ada kesunahannya adalah yang pertama itu ketika sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada doa iftitah atau istiftah ini, tidak ada. Ya. Anatum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak demikian. Bacaan pertama doa jenazah, sholat jenazah itu langsung Al-Fatihah. Setelah itu baru sholawat di takbir yang kedua. Setelah itu doa untuk jenazah yang ketiga. Kemudian yang keempat sholat doa untuk kaum muslimin seluruhnya termasuk kita.
Begitu juga tidak perlu disibukkan dengan doa iftitah ketika kita menjadi masbuk, posisi yang kedua ya, posisi yang kedua, kecuali dalam keadaan masbuk ya, yang kita yakin bahwa imam ini masih panjang dan dia bacaannya bacaan yang sir seperti zuhur, asar ya, ini tidak mengapa. Tapi kalau sholatnya sholat jahar, maka tidak perlu membaca istiftah atau iftitah yang takbir, langsung dengarkan bacaan imam, karena mendengarkan bacaan imam adalah perintah ya, maka kita tidak disibukkan dengan bacaan-bacaan yang lain di belakang imam. Kemudian doa istiftah atau iftitah ini banyak ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari dari waktu kita kecil, waktu kita SD dulu ya. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya, itu sudah masyhur. Kemudian yang sudah umum dan yang ini saya sering pakai, Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang dipakai. Biasanya kalau imam pakai saja yang ini, jangan yang panjang-panjang ya. Jangan yang panjang-panjang. Kalau pakai sudah imam baca doa iftitahnya panjang-panjang lagi. Ya. Itu belum baca Al-Fatihahnya, belum baca suratnya. Begitu juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk. Itu juga doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan iftitah. Termasuk wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan seterusnya, itu bacaan juga, itu ada hadisnya sahih, boleh dipakai hadis itu ya. Hanya saja sebagian ulama mempertentangkan ya, sebagian seperti Syekh Albani mengatakan tidak boleh mencampur antara Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, tidak boleh disambung dengan ini wajhatu wajhiyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh, tidak masalah, jadi disambung, tidak masalah. Karena sebagian riwayat datang doa itu bersambung, ada juga yang terpisah seperti itu. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah al-isti'adzatu qablal qiraah. Al-isti'adzatu qablal qiraah, yaitu berta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita selesai dari membaca doa iftitah, ingin membaca surat Al-Fatihah, sebelum bismillah ta'awudz dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau boleh juga dengan mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, itu semua boleh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa isti'adzah seperti itu, isti'adzah. Bahkan dalam mazhab Hambali ini wajib. Ya, menurut mazhab Hambali ini adalah wajib. Ya, isti'adzah. Nah, di sini ada penjelasan, ada sedikit pertentangan dari para ulama. Hal yasta'id fi kulli rakaah. Ya, hal yasta'id fi kulli rakaah. Apakah isti'adzah ini dia diulangi pada setiap rakaat atau tidak? Ini ada perselisihan. Ya, tapi kalau masalah disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah, ini semua sepakat. Nah, tapi para ulama berselisih apakah isti'adzah, ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini selalu dibaca setiap rakaat sebelum Al-Fatihah atau tidak, ini perselisih ulama. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tetap disunahkan setiap rakaat itu sebelum membaca Al-Fatihah tetap beristi'adzah menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, 4 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah baca isti'adzah dulu. Dan ini berlaku baik kita sholat sendiri maupun jadi imam, ya, maupun ketika menjadi imam sama saja. Hanya saja dia dibaca dengan sir, tidak dibaca suara besar, ya. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca isti'adzah ini dengan suara yang besar. Kalau bismillah masih ada perselisihan. Ya, ada ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menjaharkan bismillah, ada juga mensirkan bismillah. Tapi kalau al-isti'adzah maka tidak ada riwayat sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jahar isti'adzah ini. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak perlu membaca isti'adzah ini setiap rakaat. Tapi
Pendapat kedua mengatakan cukup kalau sholat itu sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka cukup 2 kali saja. Rakaat pertama dan rakaat ketiga setelah tahiyat, bangkit dari tahiyat. Alasannya adalah kenapa demikian? Kenapa 2 kali? Karena sudah diselingi oleh tahiyat. Maka harus isti'adzah lagi di rakaat ketiga. Tapi mayoritas ulama mengatakan cukup sekali saja. Ya, alasannya mereka mengatakan tidak dipakai. Kalau pendapat pertama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka mengatakan diulang setiap rakaat isti'adzah ini. Alasannya adalah karena bacaan Al-Fatihah dan surat ini sudah terpotong oleh banyak bacaan yang lain. Bacaan ruku, ya kan? Kemudian bacaan sujud, bangkit lagi, sudah terpotong dengan gerakan dan bacaan-bacaan yang lain. Maka menurut mereka tetap diulang setiap sebelum membaca Al-Fatihah isti'adzah. Tapi pendapat yang terakhir mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena ini masih dalam satu sholat. Jadi sebuah sembahyang. Jadi cukup yang mewakili isti'adzah adalah sekali saja. Sama seperti kita umpama ceramah kan setiap baca kita ayat kan tak isti'adzah dulu kan. Terus sekali paling tidak di awal ketika muqaddimah dan seterusnya itu isti'adzah. Jadi yang benar ininya. Tapi biasanya yang anak pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ya, yaitu ketika paling sering anak pakai pendapat kedua yaitu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Baik dalam sholat 3 maupun sholat yang 4 rakaat karena diselingi dengan tahiyat tadi. Tidak berdosa juga kita kalau baca pun setiap rakaat juga tidak berdosa karena ini dianjurkan sunnah kita baca isti'adzah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah at-ta'minu ba'dal Fatihah, mengaminkan setelah membaca surat Al-Fatihah, baik bagi makmum maupun imam sama saja. Ya, baik makmum maupun imam sama saja. Di sini ada riwayat ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imamu fa aminu." Jadi Nabi perintahkan apabila imam mengaminkan maka kalian juga aminkan. Ya. Fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaikati, karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, sebagaimana yang ma'ruf itu malaikat juga ikut sholat, menyaksikan sholat kita, terutama sholat subuh. Sholat subuh itu paling banyak malaikatnya. Jadi orang malaikat landai mai sembiar sigi sembiar subuh gitu. Subuh itu paling banyak malaikat yang menyaksikan kita sholat itu. Nah, maka ketika selesai bacaan Al-Fatihah imam, malaikat juga yang menyaksikan sholat itu mereka mengucapkan amin. Maka kata Nabi di sini, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ajeng kami diweki ya. Gori Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak jawab amin, hanya sebagian aja yang jawab. Ya, syariah apa tidak boleh. Ya. Itu pahalanya kita menyebut amin itu dapat pahala, diampuni dosa. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sabit, telah kokoh, telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza intaha min qiraatil Fatihah, bahwasanya Nabi kalau selesai membaca surat Al-Fatihah, Nabi mengatakan amin, mengucapkan amin, yajharu biha wa yamuddu biha sautuhu. Nabi ketika mengucapkan amin suaranya kencang, bahkan keras. Yajharu biha wa yamuddu sautuhu. Nabi membaca dengan suara yang besar dan keras. Amin itu, semangat amin. Ini perkara yang sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya perkara-perkara sunnah di dalam salat. Takbiratul intiqal. Takbiratul
intiqal. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Takbir itu ada dua macam di dalam salat. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram yang mengawali salat. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan gerakan dari gerakan satu kepada gerakan yang lain, itu namanya takbir intiqal. Takbir dalam perpindahan gerakan. Nah, maka ini menurut jumhur ulama juga termasuk perkara ini adalah perkara yang sunnah. Ya, kita juga kemarin sudah jelaskan ya tata caranya seperti apa kemarin. Jadi intinya takbiratul intiqal, jangan sampai satu gerakan kosong dari ucapan takbir, itu kuncinya. Jadi jangan sampai satu gerakan itu kosong dari ucapan takbir ketika ruku ya, mau ruku. Ba'bulu tutawau baru takbir Allahu Akbar. Ini salah takbirnya, takbir intiqalnya. Kan ini tidak terpenuhi karena tidak takbir intiqal namanya ini. Karena takbir intiqal itu harus pada dua posisi itu ada takbirnya. Kalau gini dulu baru takbir Allahu Akbar, itu takbir ruku namanya ya. Nah, tidak ada takbir ruku, tidak disyariatkan takbir dalam ruku. Yang disyariatkan adalah memuji Allah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau bacaan-bacaan yang lain. Yang benar kalau mau begitu juga ketika takbiratul intiqal, umpama dari berdiri mau ke ruku Allahu Akbar baru ruku, ini juga tidak benar, tidak sah. Kalau madzhab Hambali, dalam madzhab Hambali mengatakan wajib takbiratul intiqal. Kalau dengan cara seperti itu tidak sah salatnya menurut sebagian. Tapi menurut sebagiannya lagi madzhab Hambali ada dua ya. Ada dua. Intinya mereka sepakat masalahnya wajib kalau takbir intiqal, tapi beda tentang hukumnya. Sebagian di antara mengatakan batal salat, tidak sah salatnya. Tapi sebagian lagi mengatakan salatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena itu. Hati-hati ya, salat dapat dosa ya. Hati-hati. Ya, yang benar takbiratul intiqal ketika berdiri Allahu Akbar. Jadi dua-dua Allahu Akbar. Dari berdiri sampai ruku harus ada ucapan Allahu Akbar. Begitu juga dari berdiri sampai sujud Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan tidak mengapa panjang takbir itu. Allahu Akbar. Kemarin kita sudah jelaskan. Jadi kita ini bukan sedang belajar tajwid ya. Kalau belajar tajwid tidak boleh lebih dari 2 harokat. Matobi'i itu Allahu Akbar. Ini bid'ah Ustaz, ini matobi'i kedondo ya. Tidak benar. Tidak ada belajar. Jadi karena ulangi sekali lagi, tajwid itu hanya untuk Al-Quran. Tidak ada untuk yang lain, untuk hadis, untuk ngobrol setiap hari. Ya, tidak masalah kita tidak pakai tajwid. Tidak ada idgham bigunnah, tidak ada ikhfa'nya, tidak masalah. Karena itu kita bicara baca Quran saja. Ya, yang wajib dalam baca Al-Quran itu mentajwidkan. Bangkit dari berdiri sampai dari sujud, berdiri juga itu Allahu Akbar, tidak masalah. Bahkan justru yang ya tidak makruh itu adalah yang pendek sekali. Ucapan takbirnya di salah satu gerakan saja, itu tidak benar takbir yang seperti itu. Ya, tidak benar. Yang dilarang adalah ucapan takbir itu ketika memanjangkan bar Allahu Akbar. Nah, termasuk azan. Ini saya ingatkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Syekh Utsaimin batal azan seperti itu, bahkan berdosa dia. Kenapa? Karena kata bar itu artinya gendang, yang dipukul itu gendang. Jadi Allahu Akbar, Allah gendang, Allah gendang. Jauh sekali artinya. Nah, yang azan-azan itu perhatikan. Jangan paksa mau panjang-panjang, biar panjang, barnya yang dipanjangkan, salah itu. Yang dipanjangkan lafaz jalalahnya saja, lamul jalalah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar. Ya, termasuk takbir dalam sholat juga. Jangan barnya yang dipanjangkan. Jadi lamul jalalahnya itu yang dipanjangkan. Seperti itu. Batal. Kata saya Samin, kalau takbirnya model seperti itu maka batal takbir dan dia berdosa. Kenapa? Karena artinya itu sudah merubah makna dia.
Begitu juga dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu, boleh dengan lafaz wa, boleh juga tidak menghilangkan lafaz wa, huruf wawunya, sama-sama ada riwayat. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, sama saja. Dua-dua riwayat ada. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah at-tasbih fi ruku' was sujud, ya. Jadi tasbih atau bacaan-bacaan dalam ruku' dan sujud itu juga sunnah dalam pendapat jumhur ulama. Beda dengan madzhab Hambali. Madzhab Hambali mengatakan wajib pada bacaan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Itu bacaan yang wajib. Tapi yang benar adalah sunnah saja. Kita ambil pendapat jumhur ulama. Kalau dikatakan sunnah berarti tidak membaca pun tidak mengapa. Ya, kita ulangi ya. Sunnah ini adalah satu perkara yang apabila dilakukan dia mendapatkan pahala karena itu. Ketika ditinggalkan tetap sah sholatnya. Ini namanya sunnah. Ya, ini namanya sunnah. Kecuali dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i satu saja sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Sunnah yang tidak boleh ditinggalkan dalam madzhab Syafi'i. Apa? Apa? Kunut dalam sholat. Kunut subuh. Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh adalah sunnah. Tapi kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Makanya ede cincin ede. Kita yang belakangan ini kau cek sujud sahwi itu si berepul. Akhirnya apa? Imam dah kunut, makmum kunut sendiri di belakang. Ya. Batal sholatnya kalau begitu. Kalau dia paksa kunut, imam dah kunut karena menyelisih imam. Sunnah ya, sunnah sholat ya, sunnah itu termasuk sunnah. Nah, tadi bacaan-bacaan ya dalam ruku dan sujud sunnah. Kemudian sunnah juga adalah at-tasyahhudul awsat wal julusu lahu. Ini mendapat jumhur ulama ya. Tapi kalau kita kembali ke madzhab Hambali, tasahud awal ini adalah wajib seperti yang anak katakan tadi. Ya. Makanya kalau dalam kasus-kasus sebagaimana perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau seorang yang sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya yang 4 rakaat, ya dia tidak tasyahud awal, kemudian setelah rakaat kedua langsung bangkit tidak tasyahud awal, maka makmum tidak boleh menyuruh imam kembali, karena paksa kembali imam, tidak boleh. Bahkan kata para ulama batal sholatnya kalau imamnya sudah sempurna berdiri dan membaca Al-Fatihah, ya. Karena dia sudah berpindah dari gerakan yang rukun yang berbeda, tidak boleh kembali pada saat itu. Maka yang disyariatkan sebagaimana perbuatan Nabi adalah tetap lanjut sholat dengan diganti dengan sujud sahwi. Itu caranya. Kecuali imam rakaatnya. Umpama sholat isya, imam setelah rakaat keempat dia bangun lagi. Nah, kalau yang seperti ini boleh makmum paksa suruh takbir, kalau suruh tasbih suruh turun kembali imam. Kalau imam tidak kembali, nah imam juga punya ijtihad di situ. Kalau imam yakin benar gerakannya masih kurang 1 rakaat, maka imam boleh lanjut karena imam berijtihad sendiri. Ya, pada saat itu. Ya. Tapi makmum yang berbeda nanti. Ya. Apakah makmum wajib ikut atau tidak? Sebagian mengatakan tetap wajib ikut. Tapi sebagian lagi mengatakan duduk menunggu. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Biarkan imam itu gerakannya sendiri sempurna terus, ya, berdiri kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, sujud, tahiyat, makmum tetap sujud. Ini beda pendapat di situ. Ya, beda pendapat di situ para ulama. Nah, tentang bagaimana makmum posisinya seperti itu. Ya. Yang sebagian lagi mengatakan tidak boleh makmum ikut imam karena kalau dia ikut batal sholatnya, menyengaja melebihi
melebihi ini rakaat yang disepakati. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, dia wajib ikut, ya, berdasarkan keumuman dalilnya. Ju'ilal imam liyutamma bihi, ya, dijadikan imam itu untuk diikuti dan seterusnya. Itu berbedaan warab doa warab lebat kurang ya. Kalau kejadian seperti itu Ustaz, bisa diganti dengan tulisan. Kenapa? Kalau kejadiannya seperti itu, soalnya pernah saya dapatkan kejadian itu di masjid kita Ustaz. Tapi kasusnya bukan lebih rakaatnya, cuma kurang. Akhirnya setelah salam diingatkan oleh seluruh makmum bahwa sholatnya kurang. Setelah itu semua jemaah masjid sepakat untuk menyempurnakan sholat lagi satu karena sholatnya 4 rakaat, imamnya sholatnya 2 rakaat sampai salam. Diingatkan lagi ternyata sholat mereka itu 2 rakaat. Akhirnya ditambah lagi 2 rakaat. Iya. Apakah tambah? Ya, apakah sujud sahwi? Sujud sahwi. Kalau seperti itu dia sujud sahwi jelas karena kekurangan. Kekurangan dalam mazhab Syafi'i yang paling gampang untuk diamalkan kaitannya dengan sujud sahwi, kaidahnya itu mazhab Syafi'i yang paling gampang. Ada 9 pendapat ya. Ada 9 pendapat cara sujud sahwi itu, tapi yang paling gampang itu mazhab Syafi'i. Kaidah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, kata Imam mazhab Syafi'i, baik lebih maupun kurang sujud sahwinya sebelum salam, gorilallah. Tapi kalau mazhab yang lain banyak. Ada yang mengatakan kalau kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Ya, ada macam-macam sampai 9 pendapat. Ya. Yang bingung juga kita memilih. Ada yang mengatakan juga diperlakukan sebagaimana hadisnya. Hadis tentang sujud sahwi ini tidak banyak, cuma 4 kalau tidak salah, 4 atau 6. Tapi pendapat 9. Jadi beda pendapat. Dan sebagian lagi mengatakan semua hadis diperlakukan seperti semua kejadian diperlakukan seperti hadis. Dia menurut cara kawaras setengah mati hadisnya harus dihafal. Ya kan? Ya, itu yang paling gampang adalah kaidah mazhab Syafi'i. Nanti kita bahas, ada di belakang, nanti kita belajar juga nanti sujud sahwi ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah qiraatul ba'dal Fatihah, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini juga sunnah. Ya, ini juga sunnah di antara sunnah salat. Maka apabila kita umpama salat sunnah, ya, kita salat sunnah sendiri, ya mungkin lagi capek atau ada terburu-buru, cukup baca Al-Fatihah saja, setelah itu ruku. Tidak masalah. Ya, tidak masalah karena dia sunnah, tetap sah salatnya. Sekali-sekali tidak mengapa seperti itu, ya. Sekalipun dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi intinya jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah itu saja. Biar gampang ya seperti itu. Ya, kadang-kadang juga kita tidak baca ruku sujud, tidak masalah. Ya, karena ada ya masa-masa ketika capek, ketika tidak mood dan seterusnya, ya boleh kita dalam perkara ini boleh kita tinggalkan karena ini sunnah. Jadi membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah adalah sunnah menurut jumhur ulama. Ini sepakat ulama tentang kesunahannya. Kemudian ketika imam membaca Sabbihisma rabbikal a'la, juga kita disunahkan membaca di belakang bertasbih subhanallah. Ada pujian-pujian seperti itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, kata imam subhanallah tadi belakang. Pala insya sama aja subhanallah ini. Biar kecep imam cara wali imam. Harus kunci. Ulang-ulang sabbihisma rabbikal a'la subhanallah tadi. Masing-masing saja sendiri-sendiri ketua imam. Cuma bingung imam. Ya, sampai tidak ada tanda balik imam, subhanallah. Kasus seperti ini ada. Tapi lain bacaan subhanallah ini dhaif kita. Ya. Saya sudah pernah cerita dulu. Makmum ini
makmum ini dia madzhab Hambali, ya, imam madzhab Syafi'i. Ya. Ketika dia pimpin sholat tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca doa iftitah. Ya, satu kali sabar makmum, dua kali, pas ketiga kali kain Allahu Akbar, dia baca iftitah lagi, makmum di belakang teriak, doa iftitah. Imam langsung turun begini, balik badan, sunnah doa iftitah. Padahal sudah Al-Fatihah. Allah, jangan sampai seperti itu maksudnya. Macam-macam orang-orang. Kemudian zikir ya, zikir ruku sudah, zikir sujud sudah. Begitu juga doa baina sajadataini bima ya'ti, yaitu doa di antara dua sujud juga. Bacaan di antara dua sujud. Rabbik firli itu juga sunnah, boleh ditinggalkan. Kalau kita sudah tumanina, diam sebentar, langsung ruku, langsung sujud lagi boleh, tidak masalah, karena dia sunnah saja. Kemudian sunnah selanjutnya adalah at-taslimatus tsaniyah, yaitu salam yang kedua. Salam yang kedua, yang ke kiri ya. Ini sudah saya sedikit jelaskan kemarin. Jadi ucapan salam yang ke kiri itu sunnah. Andai kita sholat kemudian salam hanya ke kanan, sudah cukup, selesai sholat itu. Ya, selesai sholat. Maka para ulama membolehkan ketika imam salam ke kanan, makmum yang masbuk sudah boleh bangkit. Kalaupun dia menunggu tidak masalah juga. Ya, sama-sama boleh. Ya, kenapa dia boleh bangkit? Karena sholat sudah selesai, boleh dia bangkit. Ya, begitu juga tata cara salam juga harus diperhatikan. Ya. Kalau kita yang makmum, jangan dulu salam ketika salam pertama imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum belakang assalamualaikum warahmatullahi. Itu keliru salam seperti itu. Para ulama salaf kita menjelaskan salam yang sempurna makmum adalah ketika imam selesai salam kedua-duanya. Ya, ketika imam selesai salam kedua-duanya. Ya, begitu juga yang paling baik cara salam itu yang saya jelaskan kemarin adalah mengucapkan ucapan salam ketika menghadap kiblat. Sebagiannya kemudian diselesaikan dengan menoleh ke kanan. Ya, karena menurut jumhur ulama ketika kita menoleh dulu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menurut jumhur ulama. Ya, kenapa demikian? Karena dia seolah-olah menoleh dalam perkara yang dilarang, karena dalam sholat ini tidak boleh menoleh. Ya, tapi ketika seorang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, berarti sudah diketahui dia nolehnya karena salam. Itu maksudnya. Ini para salaf yang seperti itu. Mereka mengamalkan ini. Beda dengan ulama yang sekarang seperti Syekh Shalih Fauzan yang anak baca tulisan beliau, kemudian Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz juga kalau tidak salah. Mereka ketika ditanya tentang perbuatan sebagian orang, karena memang mereka ini para ulama ini tidak berlanjut lewat mazhab. Mereka selesai mazhab Hambali selesai. Yang mereka ambil dari dalil langsung Al-Quran, hadis, ijtihad sendiri. Apa jawaban mereka? Ya, menurut kami tidak ada dalilnya, kata mereka. Ya, yang menurut kami, cara kami salam ya noleh dulu baru salam. Ya. Ya. Kalau kita mau menjadi salafi sejati ya kita ambil pendapat salaf. Ya, namanya salaf itu salafi dia orang mengikuti salaf, bukan mengikuti ulama sekarang. Ya. Ini ya perkara-perkara sunnah ya. Termasuk sebagiannya adalah yang secara perbuatan. Seperti ittikhadhu sutra fi shalah. Ini juga sunnah ya, Iwan. Salat menghadap sutra ini tidak wajib menurut jumhur ulama. Tidak wajib dia. Jadi sunnah saja. Jadi boleh saja, bebas saja kita salat, mau di salat di tengah sini atau di belakang situ tidak masalah. Ya, tapi alangkah baiknya memang kita sholat menghadap sutra. Tapi kalau ada orang tidak menghadap sutra, sah sholatnya karena sunnah dan dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Termasuk yang diajarkan oleh mazhab Hambali, cara yang benar ketika bersutra dalam Mukhtasar Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Umpama kita sutra dengan tiang
Tidak boleh kita lurus di tengah tiang kalau pakai tiang. Yang benar kata Imam Ibnu Qayyim yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau dengan tiang, kenapa dilarang di tengah? Karena seolah-olah dia menyembah tiang. Dilarang, apalagi sholat di depan api itu sama sekali dilarang, tidak boleh. Sutroh pakai api unggun tidak boleh. Ya. Yang benar caranya adalah alis yang kanan ini lurus dengan bagian kiri tiang. Tidak boleh di tengah. Ketika ini sebelah kiri ya, cara sholat, alis saya ini ya cara sholat yang benar. Atau tiang sebelah kiri, alis kita sebelah kiri. Ya. Tidak sembarangan juga kita langsung pakai kursi juga begitu. Jangan langsung di belakang kursi, sebelah kiri di luar. Cara yang benar yang diajarkan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Mukhtasar Zadul Ma'ad seperti itu. Kecuali di tembok, oleh tembok bebas karena tembok ini lebar. Ya, yang dipermasalahkan itu tiang. Atau perkara-perkara yang toi tiang atau melede atau kursi segala macam. Tidak, jangan di tengah ya. Cara yang benar itu di pinggir dengan lurus dengan mata yang sebelah, alis yang sebelah. Demikian kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.